Ini adalah cerita tentang seorang gadis yang ditinggal sejak bayi, lalu tiba-tiba dipanggil ke istana oleh orang tak dikenal. Malam itu gelap dan basah. Hujan mengguyur tanah dengan derasnya, membasahi atap-atap reot dan membentuk genangan di tanah liat yang tak rata. Angin malam menderu di celah-celah bambu dan pohon pisang, membuat suara berderit seperti bisikan. Di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan desa Sukamurni, seorang perempuan tua yang dipanggil Mak Lela sedang menyalakan tungku dapurnya. Ia hendak membuat segelas air jahe hangat untuk mengusir dingin yang menusuk tulang. Hidup Mak Lela sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal, anak pun tak punya. Ia hidup dari hasil berkebun kecil-kecilan dan menjual rempah-rempah ke pasar. Meski miskin, Mak Lela dikenal baik dan suka menolong. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu kayunya yang sudah mulai lapuk. Tok, tok, tok. Mak Lela mendongak. Wajahnya langsung berkerut. Siapa yang datang malam-malam begini, dalam hujan pula? Ia mengambil senter dan membuka pintu dengan hati-hati. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan dan deru angin. Namun, saat Mak Lela menyorotkan cahaya senter ke bawah, ia tercekat. Di depan pintu, tergeletak sebuah keranjang rotan yang dibalut kain tebal. Dari dalamnya terdengar suara lirih, tangisan bayi. Mak Lela tergagap, langsung berjongkok memeriksa. Dengan tangan gemetar, ia membuka selimut penutup wajah bayi itu. Matanya membelalak. Seorang bayi perempuan, berkulit putih bersih, dengan pipi kemerahan dan mata yang perlahan terbuka. Ia menangis pelan, seolah meminta perlindungan. Di dadanya tergantung sebuah liontin emas kecil yang berkilau terkena sorot senter. Mak Lela memandangi bayi itu dengan campuran rasa takut dan iba. Ia melihat ada secarik surat kecil terselip di balik selimut. Jaga dia. Lindungi dia. Jangan biarkan ia tahu siapa dirinya sampai waktu yang tepat tiba. Harapannya adalah satu-satunya harapan kerajaan. Tanpa tanda tangan. Tanpa nama. Hanya tulisan tangan rapi dengan tinta hitam yang sudah sedikit luntur terkena hujan. Mak Lela berdiri lama di depan pintu, bimbang. Tapi saat mendengar bayi itu kembali menangis kecil, nalurinya sebagai seorang perempuan mengalahkan ketakutan. Astagfirullah, siapapun kau, nak, kau sekarang anakku, gumamnya lirih. Ia membawa bayi itu masuk ke dalam gubuk, mengeringkan tubuhnya, dan memeluknya di dekat perapian kecil. Tangis bayi itu perlahan mereda, tubuhnya hangat di pelukan Mak Lela. Malam itu, dunia Mak Lela berubah. Tahun-tahun pun berlalu. Bayi itu kini tumbuh menjadi seorang gadis remaja bernama Anissa. Ia dibesarkan di bawah kasih sayang dan kerja keras Mak Lela. Anissa tak pernah tahu siapa orang tuanya. Ia hanya tahu bahwa Mak Lela menemukannya saat masih bayi. Tapi rasa cintanya pada perempuan tua itu tak pernah kurang sedikit pun. Ia memanggilnya ibu dan menghormatinya lebih dari segalanya. Anissa tumbuh menjadi gadis sederhana, cantik alami dengan mata yang bersinar penuh rasa ingin tahu. Ia rajin membantu di kebun, pandai membuat kerajinan tangan, dan selalu bersikap lembut kepada siapapun. Di desa, banyak yang menyayangi Anissa karena sikap sopannya, meski mereka kadang heran dengan wajahnya yang tidak seperti kebanyakan orang kampung. Wajahnya bersih, mata bening, kulit putih, dan ada aura anggun yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat Anissa membersihkan loteng rumah, ia tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kayu tua yang disembunyikan Mak Lela di antara tumpukan kain dan jerami. Rasa penasarannya tumbuh. Ia membukanya pelan-pelan,
dan menemukan liontin emas yang sama seperti yang pernah dikenakan saat ia ditemukan dulu. Di dalam liontin itu, tersembunyi potongan kertas kecil yang kusam. Huruf-huruf di kertas itu nyaris pudar, tapi Anissa masih bisa membacanya. Putri Anissa. Anissa terdiam. Jantungnya berdebar keras. Ia belum pernah tahu nama lengkapnya. Maklela hanya memanggilnya Anissa. Tapi sekarang, kata putri di depan namanya membingungkannya. Apakah itu hanya panggilan sayang? Atau benar-benar panggilan bangsawan? Maklela, yang tiba-tiba muncul di belakangnya, langsung memegang tangannya. Sudah cukup, nak. Itu belum saatnya kau tahu, ujar Maklela dengan mata berkaca-kaca. Tahu apa, Bu? Siapa aku sebenarnya? Tanya Anissa bingung. Maklela hanya menggeleng pelan. Nanti, satu hari kau akan mengerti. Tapi bukan sekarang. Malam itu, banyak pertanyaan bersarang di kepala Anissa. Ia memandangi langit malam dari jendela kamarnya yang reot, menatap bintang-bintang dan bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Tanpa ia sadari, jauh di dalam istana megah di ibu kota, seorang perempuan tua terbaring lemah di ranjang emas. Di tangannya, tergenggam liontin yang serupa. Matanya menerawang jauh, dan ia berbisik kepada seorang pelayan setia. Sudah saatnya. Kirimkan surat itu. Dia harus datang ke istana. Dan takdir pun mulai bergerak. Pagi itu, hujan semalam masih menyisakan genangan di halaman rumah Maklela. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan udara terasa lembab. Anissa duduk di beranda depan, menyisir rambut panjangnya yang masih basah setelah mandi di pancuran bambu. Wajahnya tampak murung sejak kejadian semalam, saat ia menemukan liontin emas dan secari kertas bertuliskan Putri Anissa. Ia belum sempat bertanya lebih jauh pada Maklela yang tiba-tiba jatuh sakit ringan pagi itu. Seketika, terdengar derap langkah kaki kuda mendekat. Anissa menoleh dan melihat seorang kurir berkuda mengenakan jubah abu-abu berhenti di depan rumah. Permisi, suara pria itu berat dan tenang. Apakah ini rumah seorang gadis bernama Anissa? Anissa berdiri. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Pria itu turun dari kuda dan mengeluarkan amplop biru tua bersegel lilin emas dengan lambang kerajaan. Anissa terdiam. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Saya hanya ditugaskan mengantar surat ini. Isinya sangat penting. Harap segera dibaca, kata si kurir lalu langsung naik kuda dan pergi tanpa banyak bicara. Anissa memandang amplop itu. Rasanya berat. Entah karena materinya atau karena isi yang belum ia ketahui. Ia masuk ke dalam rumah dan mendekati Maklela yang sedang berbaring. Ibu, ada surat datang dari istana, ucap Anissa lirih. Maklela langsung membuka matanya dan menatap amplop itu seolah mengenali bentuk dan segelnya. Ia duduk perlahan, wajahnya berubah tegang. Buka, nak, kau harus tahu, katanya pelan. Anissa membuka segel dan membaca isi surat itu keras-keras. Kepada Anissa. Kau dipanggil untuk datang ke istana besar di ibu kota pada malam bulan purnama 7 hari dari sekarang. Bawalah liontin emas yang pernah diberikan kepadamu. Tak perlu membalas surat ini. Akan ada orang yang menjemputmu. Nasibmu dan masa depanmu akan ditentukan di sana. Surat itu tidak menyebut siapa pengirimnya. Tidak ada cap tanda tangan resmi. Hanya simbol kerajaan yang mencolok di bagian atas kertas dan frasa terakhir yang membuat Anissa merasa seolah dunia tempat ia berdiri mulai bergeser. Nasibmu akan ditentukan di sana.
Maklela hanya menunduk dalam. Suaranya lirih ketika berkata, "Waktunya tiba lebih cepat dari yang ibu kira." Anissa menatap ibu angkatnya dengan bingung. "Apa maksud semua ini, Bu? Kenapa aku dipanggil ke istana? Siapa sebenarnya aku?" Maklela menarik napas panjang. "Ibu tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Nak. Tapi ada satu hal yang harus kau yakini. Kau bukan anak biasa. Sejak malam ibu menemukanmu di depan pintu, ibu sudah tahu bahwa suatu hari akan ada saat seperti ini. Saat masa lalu mengejarmu." Anissa mengernyit. "Tapi, kenapa aku? Aku cuma gadis desa, Bu. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa selain ibu." Maklela menggenggam tangan Anissa. "Mungkin darahmu lebih mulia dari yang kau kira. Tapi yang lebih penting dari itu adalah hatimu. Hati yang sudah ibu didik dengan nilai-nilai kesederhanaan, kebaikan, dan keteguhan. Kau siap untuk pergi, Nak." Air mata Anissa mengalir perlahan. Baginya, Maklela adalah segalanya. Meninggalkan perempuan yang merawatnya selama 19 tahun adalah keputusan berat. Tapi di sisi lain, rasa penasaran tentang jati dirinya tak bisa diredam. Ia ingin tahu siapa orang tuanya. Ia ingin tahu kenapa namanya dipanggil ke istana. Dan siapa yang menulis surat itu. Malam harinya, Anissa duduk memandangi liontin emasnya yang tergantung di jendela, berputar perlahan di terpa angin. Ia membuka tutup liontin itu dan melihat tulisan "Putri Anissa kembali." Ia mengusapnya perlahan dengan jari telunjuk, seperti mencoba menyatukan masa lalu yang masih kabur. Di kejauhan, bunyi seruling bambu dari seorang penggembala terdengar melankolis. Seakan menjadi iringan untuk malam-malam sunyi yang akan segera ditinggalkan. 7 hari kemudian, sesuai yang dijanjikan dalam surat, datanglah seorang pria berpakaian hitam-hitam menaiki kereta kuda mewah yang ditarik 4 ekor kuda putih. Ia memperkenalkan diri sebagai Paman Rawi, utusan kerajaan. "Kami sudah lama mencari gadis ini," katanya pada Maklela. "Kini waktunya tiba." Anissa mengemas barang seadanya, beberapa pakaian, buku doa milik Maklela, dan liontin emas yang kini diselipkan ke dalam sakunya. Sebelum naik kereta, ia memeluk Maklela erat-erat, lama, seolah enggan melepaskan. "Ibu, aku akan kembali," bisiknya. Maklela membalas pelukan itu dengan penuh kasih, sambil berbisik, "Pergilah dengan hati yang kuat. Jangan takut. Jika kau tersesat, ingat kebaikan yang pernah kau tanam. Itu akan jadi penunjuk jalan." Anissa pun naik ke dalam kereta. Paman Rawi duduk di depannya tanpa banyak bicara. Perjalanan ke ibu kota memakan waktu beberapa hari. Melewati hutan, lembah, sungai, dan padang ilalang yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Di malam hari, mereka menginap di penginapan kerajaan yang tersembunyi. Dan selama perjalanan, Anissa selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari jauh, entah perasaan atau kenyataan. Di malam ketiga, saat berhenti di kaki bukit, Paman Rawi berkata pelan, "Anissa, kau akan menghadapi kebenaran yang tidak mudah. Tapi kebenaran itulah yang membuatmu berbeda. Jangan gentar saat kau tahu siapa dirimu sebenarnya." Anissa hanya menatapnya, jantungnya berdebar. Ia tak tahu apakah ia sedang menuju awal dari harapan, atau justru awal dari ujian berat. Di kejauhan, tampak cahaya kota kerajaan menyala bagai bintang di bumi. Dan istana itu sedang menunggunya. Perjalanan menuju ibu kota bukanlah hal yang mudah bagi Anissa. Ini adalah pertama kalinya ia keluar dari desa kecil tempatnya tumbuh.
Jalan yang ditempuh bersama Paman Rawi berkelok-kelok, melewati bukit, hutan lebat, dan jembatan tua yang rapuh. Kereta kuda mereka sesekali harus berhenti karena jalan becek atau rusak. Tapi Paman Rawi tetap tenang, seolah ia sudah sering melewati jalan ini. Anissa duduk di dalam kereta, memperhatikan lanskap yang berubah-ubah. Hutan-hutan yang padat digantikan padang ilalang yang luas. Burung-burung aneh yang belum pernah ia lihat berterbangan di langit sore, dan langit tampak lebih tinggi dan biru dibandingkan langit di desanya. Tapi seiring perjalanan, perasaannya mulai tidak tenang. Ia merasa seperti sedang diikuti. Bukan hanya oleh suara-suara dari hutan, tapi oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, entah firasat, entah insting. Kadang saat ia melongo keluar jendela kereta, ia melihat bayangan di balik pohon, lalu hilang begitu saja. Ia sempat menegur Paman Rawi. "Apakah kita sedang diikuti?" Paman Rawi menoleh dan menatapnya dalam. Mungkin tidak. Dunia luar tak seaman yang kau bayangkan, Anissa. Apalagi jika seseorang tahu siapa kau sebenarnya. Anissa menelan ludah. Ia tahu sejak surat dari istana datang, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia tak menyangka akan merasa terancam bahkan sebelum tiba di istana. Malam itu, mereka menginap di rumah penginapan kecil di dekat hutan pinus. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur tua. Paman Rawi meminta Anissa untuk beristirahat, sementara ia menjaga di luar dengan duduk di dekat api unggun. Tapi sekitar tengah malam, Anissa terbangun oleh suara langkah kaki pelan. Ia membuka pintu kamarnya dan melihat seorang pria duduk bersandar di batang pohon, menatap langit. Cahaya bulan memperlihatkan wajahnya yang tenang namun misterius. Anissa mendekat perlahan. Siapa Anda?" Pria itu menoleh. Usianya sekitar akhir 20-an. Sorot matanya tajam tapi hangat. Rambutnya hitam panjang terikat ke belakang. Ia mengenakan jubah kelabu tua yang sudah lusuh, dan ada bekas luka panjang di pipi kirinya. "Aku Kamal," katanya pendek. "Hanya seorang pengembara." "Pengembara?" tanya Anissa curiga. "Lalu kenapa duduk di sini, tepat saat aku lewat?" Kamal tersenyum tipis. "Karena aku menunggumu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Anissa merinding. Ia melangkah mundur 1 langkah. "Jangan takut," kata Kamal, masih tenang. "Aku tidak datang untuk mencelakai. Justru sebaliknya. Aku sudah lama mengawasi perjalananmu." Anissa semakin bingung. "Mengawasi? Kenapa? Siapa aku?" Kamal menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan sorot mata serius. "Kau lebih penting dari yang kau kira, Anissa. Istana bukan tempat yang sepenuhnya aman. Banyak yang akan mencintaimu, tapi lebih banyak yang ingin menyingkirkanmu." Anissa merasa dadanya sesak. Kata-kata Kamal seperti pisau yang perlahan mengiris keraguan yang selama ini ditahannya. "Kalau begitu, kenapa aku dipanggil ke sana?" "Karena waktunya telah tiba. Orang yang paling berkuasa di kerajaan itu sedang menunggu. Tapi bukan hanya dia yang tahu siapa kau. Musuh-musuh ibumu juga sudah mulai bergerak." "Ibu?" Anissa mengerutkan dahi. "Kau tahu siapa ibuku?" Kamal tidak menjawab. Ia hanya menatap api unggun yang mulai meredup. "Segala sesuatu akan terjawab nanti di istana. Tapi kau harus kuat. Jangan mudah percaya pada siapapun. Bahkan pada mereka yang berpura-pura menyambutmu dengan hangat." Sebelum Anissa sempat bertanya lebih jauh, Paman Rawi muncul dari balik pintu.
Kau bertemu dia? Tanyanya pada Kamal tanpa kaget sedikitpun. Kamal berdiri, mengangguk singkat. Aku hanya mengingatkannya. Sisanya tanggung jawabmu. Tanpa sepatah kata pun lagi, Kamal pergi menyusuri hutan dan menghilang dalam kegelapan. Anissa menatap Paman Rawi, menunggu penjelasan. Tapi pria tua itu hanya menggeleng pelan. Beberapa orang tidak bisa kau pahami sekarang. Kamal adalah salah satu dari mereka. Tapi dia bukan musuh. Dia pernah melindungi orang yang sangat berarti bagi istana dan bagi dirimu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin dekat ke kota, jalan mulai membaik dan bangunan-bangunan terlihat lebih megah. Di kejauhan, puncak menara istana terlihat menjulang, keemasan dan megah, seakan menusuk langit. Tapi Anissa tak lagi merasa takjub. Ia kini merasa seperti seekor burung kecil yang hendak dilepaskan ke dalam sangkar yang lebih besar, lebih indah, tapi lebih menyesakan. Sesampainya di gerbang ibu kota, mereka disambut oleh petugas kerajaan. Tapi saat nama Anissa disebutkan, penjaga gerbang mengernyit. Maaf, kami tidak menerima tamu yang tidak memiliki izin resmi atau nama bangsawan di daftar, kata penjaga dengan suara dingin. Paman Rawi menunjukkan surat dan segel kerajaan, tapi penjaga itu tampak ragu. Anissa merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sempat berpikir akan dipulangkan begitu saja. Tiba-tiba, dari balik gerbang muncul seorang perempuan muda berpakaian pelayan istana. Ia menatap Anissa lama, lalu tersenyum samar. Namanya memang tidak ada dalam daftar, katanya pada penjaga. Tapi aku diperintahkan langsung oleh ratu untuk menjemputnya secara diam-diam. Penjaga itu ragu, tapi mengangguk setelah perempuan itu menunjukkan tanda perak dari lengan bajunya. Anissa menatap perempuan itu dengan rasa ingin tahu. Aku Ratri, ucapnya pelan sambil mendekati Anissa. Kau pasti bingung. Tapi ikuti aku. Seseorang sangat ingin bertemu denganmu. Dan dengan itu, Anissa melangkah ke dalam istana untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tanpa tahu bahwa langkah kakinya telah menginjak wilayah penuh rahasia, pengkhianatan, dan kebenaran tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Matahari sore menggantung redup di langit ibu kota ketika Anissa dan Ratri menapaki halaman istana. Jalan-jalan batu putih membentang lurus dengan taman rapi di kiri kanannya. Burung-burung merpati beterbangan dari atap istana yang menjulang tinggi, memantulkan sinar matahari terakhir ke jendela-jendela besar berbingkai emas. Anissa hanya bisa menelan ludah. Ia merasa asing di tempat ini. Segalanya tampak terlalu megah untuk dirinya yang hanya terbiasa dengan tanah merah, dinding bambu, dan aroma kayu bakar. Kau belum perlu tahu semuanya, kata Ratri sambil berjalan cepat, tapi ketahuilah, aku berada di pihakmu. Pihakku? Anissa bertanya, napasnya berat karena gugup. Tak semua orang di istana akan menyambutmu dengan senyum. Tapi Ratu, beliau menunggumu sejak lama. Satu-satunya alasan beliau bertahan hingga hari ini, mungkin adalah karena kau. Kata-kata itu seperti sembilu yang mengiris batin Anissa. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang, terlebih seorang ratu, yang menanti kehadirannya seumur hidup. Siapa sebenarnya dirinya? Kenapa semuanya terasa begitu rumit? Mereka terus berjalan melewati lorong panjang, diapit oleh dinding-dinding tinggi berhias lukisan para pendiri kerajaan. Anissa melirik ke atas, di salah satu lukisan itu, ia melihat sosok perempuan muda dengan mahkota dan gaun putih. Wajahnya sangat mirip dengannya. Anissa menahan napas. Itu Ratu Sari, 30 tahun lalu, ucap Ratri seolah bisa membaca pikirannya. Anissa bergidik.
Ratri membawa Anissa ke sebuah pintu ganda besar berukir naga dan matahari. Di depan pintu berdiri 2 pengawal kerajaan dengan tombak perak. Mereka mengangguk ketika melihat Ratri menunjukkan cincin kerajaan di jarinya. "Buka pintu." Atas perintah langsung dari sang ratu, perintah Ratri. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit berat, seolah telah lama tertutup rapat. Dari dalamnya, sinar kuning keemasan menguar, membawa serta aroma dupa dan bunga melati yang menguar kuat. Di dalam ruangan itu, suasana sangat berbeda. Sunyi, hening, sakral. Ratri membimbing Anissa masuk. Di tengah ruangan, di atas ranjang berkelambu putih, berbaring seorang perempuan tua berwajah lembut tapi tampak lemah. Rambutnya putih terurai, pipinya cekung, namun sorot matanya masih menyimpan cahaya masa muda yang berapi-api. Itulah Ratu Sari, penguasa yang melegenda. Saat mata Ratu Sari bertemu dengan mata Anissa, tubuhnya bergetar. Ia mencoba bangkit namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa mengangkat tangan gemetar. "Anissa," suaranya sangat pelan tapi penuh perasaan. "Anakku, akhirnya kau datang." Anissa berdiri terpaku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia membuka mulut, tapi tak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. "Apa maksudnya ini?" bisiknya. Ratu Sari memberi isyarat pada Ratri untuk pergi. Ratri mengangguk, lalu menutup pintu dari luar, menyisakan mereka berdua dalam keheningan suci. "Duduklah di sini, nak," pinta sang ratu lirih. Dengan gemetar, Anissa duduk di sisi ranjang, berhadapan langsung dengan perempuan yang seharusnya paling jauh dari kehidupannya, namun kini tampak seperti bagian dari dirinya. Ratu Sari mengulurkan tangan, menyentuh pipi Anissa dengan lembut. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. "Maafkan ibu. Maafkan karena telah meninggalkanmu." Anissa menatapnya bingung. "Aku tidak mengerti." "Ibu?" Ratu Sari menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. 13 tahun yang lalu, ia pernah jatuh cinta dengan pria biasa, seorang pemuda dari kalangan rakyat bernama Satria. Cinta itu tak direstui istana. Satria dianggap ancaman bagi darah biru. Tapi cinta mereka terlalu kuat, dan dari cinta itulah Anissa lahir. Saat Anissa masih bayi, tekanan dari keluarga kerajaan dan para penasehat membuat Ratu Sari dipaksa memilih tahta atau anaknya. Ia memilih tetap menjadi ratu, dengan syarat Anissa harus dibuang dan semua jejak keberadaannya dihapus. Sang kekasih, Satria, dibunuh dalam pengkhianatan istana. "Aku lemah. Aku pengecut. Tapi aku selalu menyesalinya setiap hari sejak kau pergi," ujar Ratu Sari dengan suara bergetar. Anissa memejamkan mata. Hatinya remuk. Bagaimana mungkin ia bisa menerima bahwa dirinya dibuang oleh ibu kandungnya demi kekuasaan? Namun di saat yang sama, ia juga melihat mata ibunya, mata yang jujur, penuh luka dan kerinduan yang tak bisa dipalsukan. "Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah memastikan kau tumbuh di tempat yang tak terjangkau istana. Aku menitipkanmu lewat seorang pelayan setia yang membawamu jauh ke desa. Kupikir kalau kau tetap hidup, suatu hari takdir akan mempertemukan kita lagi." Anissa menggigit bibir, lalu perlahan mengeluarkan liontin emas dari sakunya. Ia memperlihatkan liontin itu kepada sang ratu. "Ini satu-satunya yang ibu tinggalkan, kan?" Ratu Sari menangis lagi. Ia mengangguk lemah. "Itu adalah bukti bahwa kau adalah putriku.
Di dalam liontin itu ada ukiran rahasia. Jika kau membawanya ke balairung kerajaan dan menunjukkannya, maka para tetua tak akan bisa menyangkal darahmu. Anissa terdiam lama. Tak tahu harus bahagia atau terluka. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya bukan lagi miliknya. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia adalah darah istana. Sebelum ia sempat meresapi semuanya, Ratu Sari memegang tangannya erat-erat. Dengarkan, nak. Bahaya sedang mendekat. Tak semua orang senang kau kembali. Terutama Pangeran Arga. Siapa dia? Dia pewaris tahta saat ini. Tapi jika keberadaanmu diketahui rakyat, kau bisa menjadi ancaman baginya. Dan dia bukan orang yang kenal belas kasihan. Anissa mulai merasa dingin. Bahaya terasa semakin dekat. Kau harus tetap di sini, sembunyi. Ratri akan melindungimu. Dan Kamal, dia masih mengawasi dari kejauhan. Dia adalah penjagamu sejak kau bayi. Anissa teringat pria misterius itu di hutan. Semua mulai masuk akal. Ratu Sari menatapnya sekali lagi. Kau adalah harapan terakhir kerajaan. Jika kau kuat, kau bisa mengubah segalanya. Malam itu, Anissa keluar dari ruang rahasia itu dengan kepala tertunduk dan hati yang bergetar. Ia bukan siapa-siapa, tapi kini dituntut menjadi segalanya. Dan dalam bayang-bayang istana yang megah, mata-mata mulai berbisik. Pangeran Arga telah mencium bau ancaman. Malam turun dengan tenang di atas atap istana yang menjulang, tapi di dalam tembok batu megah itu, badai sedang terbentuk. Di salah satu ruangan tertutup di lantai atas sayap barat istana, seorang pria berdiri membelakangi jendela kaca patri besar. Siluet tubuhnya tinggi dan tegap, pakaiannya serba hitam dengan selempang emas tanda bangsawan utama. Itulah Pangeran Arga, anak sulung mendiang raja dan saudara tiri dari putri yang baru kembali tanpa nama, Anissa. Di depannya, berlutut dua orang lelaki berbaju prajurit. Salah satunya bernama Panglima Wira, komandan pasukan rahasia kerajaan. Kalian yakin perempuan itu sudah masuk ke istana? Tanya Arga tanpa menoleh, suaranya dingin dan berwibawa. Benar, Paduka. Ia dibawa oleh pelayan ratu sendiri, Ratri. Langsung ke ruang pribadi sang ratu, jawab Panglima Wira. Arga mendengus. Ia akhirnya berbalik, dan mata elangnya menatap tajam ke arah mereka. Selama ini aku menunggu siapa yang akan menjadi duri dari masa lalu ibu. Ternyata, gadis kampung itu benar-benar masih hidup. Ia berjalan perlahan ke arah lukisan besar di dinding, potret mendiang raja dan Ratu Sari semasa muda. Ia menatap lukisan itu dengan sorot penuh dendam. Kalian tahu apa yang terjadi jika gadis itu diakui sebagai putri kerajaan? Semua warisan akan beralih padanya. Gelar putri mahkota. Bahkan tahta. Paduka tetap pewaris sah kerajaan, salah satu pengawal. Secara hukum, ya. Tapi kerajaan ini dikuasai bukan dengan hukum, tapi dengan persepsi rakyat. Rakyat menyukai kisah anak yang dibuang lalu kembali. Mereka akan bersimpati pada darah rakyat yang menuntut keadilan. Dan itu berbahaya, ujar Arga pelan. Ia duduk di singgasananya sendiri, ruangan yang selama ini ia anggap sebagai ruang perencanaan tahta. Aku tak akan membiarkan perempuan itu merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Apapun caranya. Panglima Wira menunduk. Kami siap menjalankan perintah, Paduka. Arga tersenyum licik. Buatlah seolah-olah dia jatuh dari tangga istana. Atau mungkin keracunan makanan dapur.
Tidak ada yang akan curiga. Sementara itu, di kamar kecil di lantai bawah istana, Anissa sedang duduk memandangi liontin emasnya. Ratri duduk di sebelahnya, sibuk memeriksa barang-barang milik Anissa, menyusunnya di lemari ukir istana. Bagaimana mungkin? Pangeran Arga adalah musuhku? Bukankah dia putra kerajaan juga? Tanya Anissa lirih. Ratri menoleh, lalu duduk di sebelahnya. Ya, tapi Pangeran Arga bukan putra dari Ratu Sari. Dia adalah anak dari selir kerajaan. Ketika raja wafat dan ratu jatuh sakit, Arga mengambil alih semua urusan. Tapi, kekuasaannya penuh dengan tekanan dan intrik. Banyak bangsawan tak suka padanya. Dan jika kau muncul, Anissa, kau bisa menjadi simbol perlawanan mereka. Anissa menggeleng tak percaya. Aku tidak pernah ingin tahta. Aku hanya ingin tahu siapa diriku. Itulah ironi dari kekuasaan. Kau tak perlu menginginkannya untuk menjadi ancaman. Cukup dengan keberadaanmu, kau sudah dianggap musuh. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan keras. Ratri berdiri dan membuka sedikit. Seorang pelayan laki-laki berdiri di luar, membawa nampan berisi makanan. Perintah dapur utama. Untuk tamu ratu, katanya pendek. Ratri mengambil makanan itu dan membawanya masuk. Ia menatapnya lama. Aneh, biasanya makanan tamu disiapkan oleh dapur khusus ratu. Bukan dari dapur utama. Anissa memandang Ratri dengan dahi berkerut. Kenapa? Ratri mencium makanan itu lalu tersentak. Ia meletakkan nampan dan berlari keluar kamar. Tak sampai 5 menit, ia kembali dengan seorang tabib istana. Tabib itu memeriksa makanan dengan serbuk hitam, lalu menoleh ke Ratri dan menggeleng perlahan. Beracun. Tidak mematikan langsung, tapi bisa membuat tubuh lumpuh dalam beberapa jam, bisiknya. Anissa ternganga. Lututnya lemas. Berarti, mereka ingin aku mati, bisiknya. Bukan mati. Kau akan dianggap sakit, lalu dibuang dari istana karena tidak layak. Atau, akan dibilang lemah dan tak layak sebagai bangsawan. Ini permainan Arga. Di tempat lain dalam istana, Kamal, pengembara misterius yang pernah bertemu Anissa di hutan, sedang berdiri di salah satu balkon tertutup. Ia mengamati semua yang terjadi dari kejauhan. Di tangan kirinya tergenggam keris pendek berukir naga emas. Lambang pengawal istana yang telah lama hilang dari sejarah. Kamal adalah mantan penjaga pribadi Satria, ayah kandung Anissa yang dibunuh oleh perintah istana. Kini, ia telah kembali untuk menyelesaikan hutangnya. Ia melihat pelayan dapur yang membawa makanan tadi berjalan terburu-buru di lorong bawah. Kamal mengikutinya diam-diam. Malam itu, Anissa duduk di sisi ranjang sambil menatap langit dari jendela tinggi. Ratri duduk di lantai, membersihkan keris kecil miliknya. Aku tidak bisa tinggal di sini terus. Aku harus menghadapi dia, ujar Anissa tiba-tiba. Ratri menoleh tajam. Siapa? Pangeran Arga. Ya, aku akan menghadapinya. Aku tidak akan lari hanya karena dia takut aku mengambil tahtanya. Lagi pula, aku tak peduli soal tahta. Aku hanya ingin kebenaran. Ratri tersenyum tipis. Kau lebih mirip Ratu Sari daripada yang kau sadari. Anissa menatap langit. Di luar sana, bulan purnama tergantung penuh. Cahayanya menembus kaca jendela, jatuh ke lantai dan menyinari liontin di tangan Anissa. Liontin itu berkilau terang, dan untuk sesaat,
Anissa merasa seperti sedang memegang bukan sekadar perhiasan, tapi kunci takdir. Dan takdir itu akan membawanya pada pertarungan yang tak bisa dihindari. Suasana istana yang biasanya damai kini berubah menjadi ladang bisikan dan bayangan. Para pelayan berjalan lebih cepat, para penjaga berdiri lebih kaku, dan mata-mata kerajaan berseliweran bagai bayangan di balik dinding. Semuanya tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi. Sementara itu, di kamar Anissa, Ratri sibuk menggulung pakaian dan membungkusnya ke dalam tas kecil dari kain wol. Wajahnya tegang. Ia tak lagi memakai baju pelayan, melainkan pakaian hitam ringkas yang hanya dipakai saat melaksanakan misi rahasia. "Kita harus pergi malam ini juga," bisiknya tegas. Anissa duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. "Tapi kenapa? Bukankah aku bisa tinggal di sini dan melawan secara langsung?" Ratri menatapnya dalam. "Bukan soal keberanian, Anissa. Ini soal nyawamu. Pangeran Arga sudah mencoba meracunimu. Jika kita tetap di sini, besok mungkin kau tidak akan bangun lagi." Anissa menunduk. Benaknya dipenuhi pertanyaan. Ia tak pernah meminta menjadi bagian dari keluarga kerajaan, tapi kini hidup dan matinya ditentukan oleh tahta yang bahkan tak ia inginkan. "Lalu, kita akan kemana?" tanyanya akhirnya. Ratri membuka papan lantai dekat tempat tidur. Di baliknya, ada lubang sempit menurun ke dalam kegelapan. Lorong rahasia. Digunakan para pengawal kerajaan zaman dulu. Aku dan Kamal sudah menyiapkannya. Kita akan keluar melalui ruang bawah tanah tua, lalu menuju tempat persembunyian yang lebih aman. Anissa menatap lubang gelap itu. Rasanya menakutkan, seperti masuk ke perut bumi. Tapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Dengan satu helaan napas, ia mengangguk. "Aku siap." Di sisi lain istana, Pangeran Arga sedang duduk di ruang singgasana bayangan. Ia ditemani Panglima Wira dan seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya, bernama Mandor Kelam, mantan algojo kerajaan yang kini bekerja sebagai pembunuh bayaran Arga. "Siapkan 2 orangmu. Perempuan itu akan keluar malam ini," kata Arga sambil menyeruput anggur merah. "Sudah kuperintahkan," jawab Mandor Kelam. "Jika dia melewati lorong bawah, mereka akan menangkapnya di ujung pintu belakang kuil tua." Arga tersenyum miring. "Hidup atau mati, aku tak peduli. Tapi pastikan liontin itu diambil. Itu satu-satunya bukti yang bisa menumbangkanku." Di ruang bawah tanah istana, Anissa dan Ratri bergerak perlahan menyusuri lorong sempit. Bau lembab dan debu menyergap hidung mereka. Dinding-dinding batu penuh lumut dan sarang laba-laba, dan suara langkah mereka menggema di antara kegelapan. Ratri memegang lentera kecil, sementara Anissa menggenggam liontinnya erat-erat. "Kita hampir sampai." Di ujung lorong ada jalan ke kuil tua. "Dari sana, kita bisa keluar istana lewat gerbang timur," jelas Ratri. Namun saat mereka hampir sampai di ujung lorong, suara derap kaki terdengar dari belakang. Bukan 1, tapi lebih dari 2. Mereka tahu, bisik Ratri. "Cepat!" Anissa dan Ratri berlari. Nafas mereka terengah, detak jantung Anissa berpacu tak karuan. Di belakang, suara langkah semakin cepat, disertai bayangan orang-orang bertopeng hitam yang membawa pisau pendek. Sampai di ujung lorong, mereka mendobrak pintu tua dari kayu lapuk. Udara malam menyambut mereka di halaman belakang kuil tua yang ditumbuhi semak dan angin dingin. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, "Hentikan!" 2 pria bertopeng menghadang mereka. Salah satunya langsung menyerang Ratri,
yang dengan cekatan menepis serangan itu dengan belatinya. Mereka bertarung cepat, bunyi logam beradu memenuhi udara malam. Anissa tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pria kedua mendekatinya, hendak merebut liontinnya. Tapi sebelum tangan pria itu menyentuhnya, terdengar siulan tajam dari kejauhan. Sesuatu berkelebat dan menghantam kepala si pria, sebuah anak panah. Pria itu jatuh tersungkur. Dari balik semak, Kamal muncul dengan busur di tangan. "Aku sudah bilang, kau akan diburu," katanya sambil menembakkan panah kedua ke arah pria satunya, membuatnya mundur. Ratri memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan lawannya. Kedua penyerang tergeletak, sementara mereka bertiga berlari menuju hutan. Setelah berlari sejauh mungkin, mereka berhenti di tepi sungai kecil, tempat Kamal telah menyiapkan 3 kuda dan perbekalan. "Kita akan pergi ke tempat yang lebih aman di luar kota. Ada rumah tua peninggalan Satria, ayahmu. Di sana kita bisa menyusun langkah selanjutnya," ujar Kamal. Anissa duduk di atas batu, napasnya masih terengah. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya lirih. "Aku tak ingin tahta. Aku hanya ingin hidup damai." Kamal mendekat, berlutut di hadapannya. "Karena kau bukan lagi gadis biasa, Anissa. Kau simbol dari kebenaran yang ditutupi selama bertahun-tahun. Kau bisa memilih untuk lari atau berdiri." Anissa menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan, indah tapi jauh di atas sana. Ia tahu kini hidupnya telah berubah selamanya. "Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat," bisiknya. Kamal tersenyum tipis. Kekuatan tak datang dari tidak takut, tapi dari terus melangkah meski kau takut. Malam itu, mereka melintasi sungai dan masuk ke hutan gelap. Di belakang mereka, istana tampak redup dan jauh, seperti tempat asing yang hanya bisa dilihat dalam mimpi buruk. Dan di dalam istana, Pangeran Arga mengamuk. "Dia lolos?" Panglima Wira menunduk. "Kami akan mengejarnya, Paduka. Dia belum jauh." Arga menatap lilin yang berkedip-kedip, lalu membanting cangkirnya ke lantai. "Kalau begitu, kita mainkan permainan yang lebih besar. Tangkap dia hidup-hidup. Tapi kalau tak bisa, bakar rumah persembunyiannya. Biar dia tahu, tak ada tempat aman untuk pewaris tahta yang tak kuinginkan." Fajar mulai merekah ketika mereka tiba di sebuah tempat terpencil di kaki pegunungan. Kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan pinus. Di tengah padang rumput yang mulai menguning, berdiri sebuah rumah kayu tua, sunyi, rapuh, dan tampak seperti telah lama ditinggalkan. "Inilah tempatnya," ucap Kamal sambil turun dari kudanya. Anissa menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Meskipun belum pernah melihatnya, entah mengapa ia merasa akrab. Udara di sekitarnya membawa aroma nostalgia yang tak bisa dijelaskan. Kayu lapuk, tanah basah, dan rasa kehilangan. Dulu, ayahmu, Satria, tinggal di sini sebelum dia dibunuh oleh para penjaga istana. Setelah itu, aku menutup dan menyembunyikan tempat ini, kata Kamal lirih. Ratri mendorong pintu depan. Engselnya berderit pelan, memperdengarkan suara yang seolah mengandung duka dari masa lalu. Mereka masuk ke dalam. Rumah itu sederhana. Ada meja kayu besar di tengah ruangan, tumpukan buku tua berdebu di rak, dan perapian kecil yang sudah lama tak menyala. Lantai kayunya berderit saat diinjak. Anissa menyentuh meja itu, lalu dinding, lalu rak buku. Ia merasa seperti menyentuh kenangan yang tak pernah ia miliki. Jantungnya berdebar ketika matanya tertumbuk pada sebuah bingkai foto tua yang nyaris lapuk di salah satu sudut.
Ia mengambilnya dengan hati-hati. Di dalamnya tergambar seorang pria muda berwajah tenang dengan sorot mata tajam namun lembut. Di sampingnya, seorang bayi kecil tertidur di pelukannya. "Ini, aku," gumam Anissa. Kamal mendekat, mengangguk pelan. "Itu ayahmu, Satria. Dan kau baru berumur beberapa minggu saat foto itu diambil." Air mata mengalir di pipi Anissa. Ia merasakan kehilangannya mendalam, meski tak pernah mengenal lelaki di dalam foto itu. Seakan jiwanya berduka untuk masa lalu yang direnggut paksa darinya. Ratri memeriksa rak buku, dan tanpa sengaja menemukan sebuah kotak besi tua di balik tumpukan lemari. Ia menggesernya ke meja dan menyerahkannya pada Anissa. "Buka. Mungkin ini yang selama ini disembunyikan," ucapnya. Dengan tangan gemetar, Anissa membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa surat kuno, potongan koran, dan sebuah buku catatan kecil berwarna coklat tua. Ia membukanya. Tulisannya rapi dan tegas. Tulisan tangan ayahnya. "Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu karena tidak mencintaimu. Aku terpaksa menyembunyikanmu agar kau tetap hidup. Dunia ini kejam pada orang yang membawa darah dua dunia, bangsawan dan rakyat. Tapi kau akan jadi jembatan yang menyatukan keduanya, Anissa. Suatu hari nanti." Anissa menahan napas. Tangannya meremas pinggiran buku itu kuat-kuat. Kamal membaca dari belakang. "Satria percaya kau akan tumbuh menjadi cahaya di tengah kegelapan istana." Anissa memejamkan mata. Kini semuanya mulai menyatu. Liontin emas, surat misterius, pertemuan dengan Ratu Sari, dan rumah ini. Ia bukan hanya gadis desa. Ia adalah anak dari cinta terlarang antara seorang ratu dan pria biasa. Dan hidupnya membawa harapan yang telah lama dimatikan. Tapi saat mereka tenggelam dalam hening dan haru, suara langkah cepat terdengar dari luar. Ratri langsung menoleh ke jendela. Kuda. 3. Tidak 4 penunggang. Mereka mendekat cepat. Kamal meraih busur dan membuka pintu. Dari kejauhan, terlihat pasukan istana mendekat, membawa obor dan pedang. Salah satunya adalah Mandor Kelam, pria kekar berwajah bengis yang pernah mengejar mereka di lorong bawah tanah. "Cepat! Keluar lewat pintu belakang," seru Kamal. Anissa meraih buku catatan ayahnya, memasukkannya ke dalam tas. Tapi sebelum ia sempat bergerak, anak panah melesat dan menghantam dinding kayu di dekatnya. Mereka mulai menyerang. Kamal menahan pintu depan sementara Ratri membantu Anissa keluar lewat jendela samping. Begitu mereka bertiga melarikan diri ke semak belakang rumah, pasukan istana masuk. "Bakar semuanya!" teriak Mandor Kelam. Dari balik pohon pinus, Anissa menoleh dan melihat rumah ayahnya mulai terbakar. Api menjilat atap kayu, asap membumbung tinggi ke langit. Hatinya terasa hancur. Itulah satu-satunya peninggalan ayahnya. Tempat penuh kenangan yang tak sempat ia pahami sepenuhnya, kini lenyap jadi abu. Ia menunduk, menggenggam tanah, lalu berkata lirih, "Mereka tidak hanya ingin aku hilang. Mereka ingin masa laluku musnah." Ratri menepuk pundaknya pelan. "Tapi tidak akan pernah bisa membakar kebenaran. Kau masih hidup. Dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya." Kamal memandang dari kejauhan, wajahnya tegang. "Mereka tak akan berhenti sampai kau mati, Anissa. Mulai saat ini, kita harus bergerak lebih cepat. Kau harus belajar mempertahankan dirimu."
Anissa menatap api yang masih menyala, lalu berkata pelan namun tegas, "Mereka ingin aku takut. Tapi yang mereka ciptakan sekarang adalah dendam." Malam itu, mereka bermalam di gua batu tak jauh dari lokasi rumah. Kamal membuat api kecil. Anissa duduk di dekat api, membaca kembali buku catatan ayahnya. Di dalamnya, ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang. "Putriku harus lebih kuat dari aku. Karena ia bukan hanya anak dari cinta, ia adalah anak dari harapan." Anissa memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa kuat. Bukan karena darah biru. Bukan karena liontin emas. Tapi karena ia tahu siapa dirinya. Fajar baru merekah di balik punggung gunung ketika Anissa terbangun dari tidurnya yang tak tenang. Angin dingin menusuk kulit, embun membasahi rumputan di depan gua tempat mereka berlindung sejak malam sebelumnya. Kamal sudah berdiri di pinggir tebing, menghadap matahari terbit, busur tergantung di punggung, dan tangan menggenggam sebilah pedang kayu. "Bangun," katanya tanpa menoleh. "Hari ini, kau mulai belajar menjadi orang yang ditakuti istana." Anissa mengerjapkan mata. Tubuhnya masih pegal. Hati dan pikirannya masih lelah, tapi semangat mulai tumbuh dalam dirinya. Di belakangnya, Ratri sedang menyiapkan air hangat dan sepotong ubi bakar dari sisa api unggun semalam. "Kau tidak bisa terus-menerus lari, Anissa. Untuk menghadapi Arga dan para pengikutnya, kau harus siap. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mental." Anissa menatap keduanya. Dua orang asing yang beberapa hari lalu tak ia kenal, kini menjadi pelindung terdekat dalam hidupnya. "Aku siap," ucapnya lirih, tapi mantap. Latihan dimulai dari yang paling dasar. Kamal mengajarinya teknik bertahan, menangkis, dan menyerang menggunakan tongkat kayu. Setiap gerakan harus tepat, efisien, dan tidak berlebihan. "Musuhmu di istana bukan hanya pedang dan racun," ujar Kamal, "tapi juga kata-kata, jebakan pikiran, dan pengkhianatan. Kau harus belajar berpikir cepat dan membaca niat orang hanya dari sorot matanya." Setiap pagi mereka berlatih di padang rumput kecil yang tersembunyi di balik bebatuan. Anissa harus belajar menyeimbangkan tubuh di atas batang kayu licin, melempar batu ke sasaran sambil berlari, dan menahan napas dalam waktu lama untuk menghindari deteksi suara. Ratri, di sisi lain, mengajarinya bahasa istana, cara duduk bangsawan, dan etiket perjamuan. "Jika kau ingin melawan mereka, kau harus mengerti cara mereka berpikir," ujar Ratri. "Jangan jadi seperti mereka, tapi kenali wajah mereka dari balik topeng." Anissa juga belajar membaca sejarah kerajaan, memahami siapa-siapa yang setia pada Ratu Sari dan siapa yang diam-diam berdiri di belakang Arga. Malam hari, mereka berdiskusi sambil duduk mengelilingi api. Ratri membawa peta kerajaan, menunjuk daerah-daerah yang dikuasai keluarga bangsawan lama. Beberapa di antaranya kemungkinan bisa diajak bergabung jika Anissa kembali dan menyatakan diri sebagai putri sah kerajaan. Tapi mereka hanya akan percaya jika kau bisa menunjukkan kekuatan. Bukan dalam bentuk pasukan, tapi dalam bentuk keberanian dan kebijaksanaan, kata Kamal. Anissa mendengarkan semua dengan sungguh-sungguh. Semakin hari, ia merasa dirinya berubah. Bukan lagi gadis desa yang bingung dan ketakutan. Di balik luka dan lelahnya, mulai tumbuh kekuatan. Namun kekuatan itu diuji ketika suatu sore, saat mereka berlatih melempar senjata di hutan, seekor serigala hutan muncul dari semak. Anissa terkejut, tubuhnya membeku. Serigala itu menunjukkan taringnya, mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Ratri hendak menarik pedangnya, tapi Kamal menahan. Biarkan dia mencoba,
bisiknya. Anissa menggenggam tongkat di tangannya. Nafasnya pendek, jantung berdebar. Tapi ia mengingat semua yang diajarkan Kamal. Tenang, jaga jarak, gerakan sederhana tapi cepat. Ketika serigala itu meloncat, Anissa menggeser tubuh ke samping dan menghantam sisi tubuhnya dengan tongkat. Tidak keras, tapi cukup membuat binatang itu jatuh dan berlari pergi. Saat semuanya kembali hening, Kamal menatapnya penuh makna. Kau tak butuh darah bangsawan untuk jadi kuat. Kau hanya butuh percaya bahwa kau bisa. Anissa tersenyum tipis, peluh membasahi dahinya. Itu adalah kemenangan kecil, tapi rasanya seperti mengalahkan dunia. Beberapa hari kemudian, mereka mulai membahas strategi besar, bagaimana cara Anissa kembali ke istana dan membongkar kebusukan Arga. Jika kau kembali sekarang, tanpa rencana, kau hanya akan dibunuh di gerbang, kata Ratri. Tapi jika kau muncul sebagai simbol, disaksikan rakyat, didukung bukti, dan dilindungi kekuatan tersembunyi, kau bisa mengguncang pondasi kekuasaan Arga. Aku tak punya kekuatan, ucap Anissa. Aku hanya seorang diri. Kamal menggeleng. Kau punya liontin emas, buku catatan satria, dan satu hal yang tidak dimiliki Arga, kebenaran. Kita akan menyebarkan kebenaran itu. Mereka mulai menulis ulang salinan isi catatan satria. Ratri membawa surat-surat itu ke para petani dan rakyat kecil di desa sekitar yang dahulu mengenal Satria sebagai pemimpin bijak. Perlahan, kabar menyebar bahwa putri yang dibuang telah kembali. Para simpatisan lama dari keluarga bangsawan tua, yang dulu ditindas oleh Arga, mulai memperhatikan. Dan di balik tembok istana, Pangeran Arga mulai merasa terpojok. Di tengah persiapan itu, Anissa duduk sendiri di tepi tebing, memandangi lembah hijau di bawahnya. Angin berembus lembut, menggoyangkan rambutnya yang panjang. Ia membuka liontin emas dan melihat ukiran kecil di dalamnya, lambang kerajaan yang dibelah oleh bunga melati. Simbol cinta terlarang orang tuanya. Air mata menitik di pipi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, semua luka, kehilangan, dan penderitaan selama ini bukan sia-sia. Ayah, ibu, aku akan melanjutkan perjuangan kalian, bisiknya. Aku akan kembali. Bukan untuk merebut tahta, tapi untuk membebaskan semua yang tertindas karena keserakahan Arga. Di belakangnya, Kamal dan Ratri datang menghampiri. Sudah waktunya, kata Kamal. Anissa berdiri. Wajahnya bersinar di terpa cahaya senja. Tak ada lagi keraguan. Hanya tekad. Malam itu, mereka mulai berjalan menuruni gunung, menyusuri jalan sunyi menuju kota. Di tangan Anissa tergenggam dua hal, liontin dan kebenaran. Dan keduanya cukup untuk mengguncang istana dari dalam. Senja merayap perlahan di atas langit ibu kota saat suara tabuhan genderang mulai terdengar dari arah alun-alun. Hari itu adalah pesta rakyat Tiga Windu, perayaan besar yang diadakan setiap 8 tahun sekali untuk menghormati kerajaan dan raja yang berkuasa. Rakyat dari seluruh penjuru negeri berkumpul di pelataran istana untuk menyaksikan parade, hiburan, dan pembagian makanan dari keluarga kerajaan. Di panggung utama, Pangeran Arga berdiri gagah mengenakan jubah merah marun berhias emas. Senyum penuh kemenangan menghiasi wajahnya, tapi matanya terus bergerak gelisah, mencari bayangan-bayangan yang membayang di benaknya sejak seminggu terakhir. Di mana dia? Gumamnya pelan, penuh amarah tersembunyi. Ia menerima kabar bahwa seorang gadis bernama Anissa mulai menyebarkan surat-surat rahasia peninggalan Satria, surat yang mengungkap siapa dirinya sebenarnya dan membongkar kebusukan istana. Lebih buruk lagi, beberapa bangsawan kecil dan rakyat mulai percaya padanya.
Arga tahu, jika ia tidak segera mengakhiri ini, tahtanya akan runtuh. Di antara kerumunan rakyat yang memadati alun-alun, Anissa berdiri diam, wajahnya terlindungi oleh kerudung abu-abu. Di sebelahnya, Ratri dan Kamal menyamar sebagai pengawal pengiring rakyat biasa. Mereka telah menyusup masuk bersama ratusan penduduk desa dari wilayah pegunungan. Hari itu bukan hanya pesta, tapi juga hari di mana seluruh kerajaan melihat satu titik, panggung utama. Setelah ini dimulai, tak ada jalan kembali, bisik Kamal dari belakang. Anissa mengangguk perlahan. Ia bisa merasakan dadanya bergemuruh. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ratri menyelipkan sesuatu ke tangannya, liontin emas, satu-satunya simbol sah bahwa dirinya adalah darah kerajaan. Benda yang pernah ingin dirampas, kini akan menjadi senjata kebenaran. Tak lama kemudian, Arga naik ke podium utama. Suaranya menggema melalui pengeras suara kerajaan. Rakyat kerajaan Sinara. Hari ini kita merayakan perdamaian, kekuatan, dan kejayaan, teriaknya lantang. Sebagai pewaris sah kerajaan, aku berjanji menjaga negeri ini dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Tepuk tangan terdengar, tapi tidak semeriah biasanya. Ada suara-suara lirih. Wajah-wajah penasaran. Keraguan menggantung di udara. Saat itulah, Anissa melangkah maju. Langkahnya pelan tapi pasti. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai menoleh, lalu berbisik. Matanya menatap lurus ke arah panggung. Kamal dan Ratri tetap menjaga dari sisi belakang. Mereka tahu, jika sesuatu terjadi, mereka harus melindunginya dengan nyawa. Penjaga istana mulai melihat gadis misterius yang berjalan mendekat. Beberapa menarik pedang, tapi Anissa mengangkat tangannya dan menunjukkan liontin emasnya tinggi-tinggi. "Berhenti!" teriak salah satu penjaga. "Siapa kau?" Anissa menatap mereka dengan tenang. "Namaku Anissa Satria Dewi," ucapnya lantang. "Putri dari Satria dan Ratu Sari. Aku datang untuk mengambil kembali kebenaran yang telah dirampas dariku." Kerumunan langsung heboh. Suara-suara kaget, bisikan, dan teriakan memenuhi udara. Para tetua bangsawan yang duduk di barisan terdepan berdiri dari kursinya. Beberapa mengenali wajah Anissa, wajah yang sangat mirip dengan Ratu Sari saat muda. Pangeran Arga terdiam di atas panggung. Matanya membelalak. Wajahnya memucat, tapi dengan cepat berubah menjadi marah. "Dia penipu. Tangkap dia sekarang juga," teriaknya. Beberapa penjaga mulai maju, tapi sebelum sempat menyentuh Anissa, suara lembut namun tegas terdengar dari arah balkon atas istana. "Siapa yang berani menyentuh darahku sendiri?" Semua mata menoleh. Di sana berdiri Ratu Sari, lemah tapi tegak, dibantu 2 dayang dan 1 tabib. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tapi auranya masih kuat, seperti ratu sejati. "Saya, Ratu Sari, menyatakan bahwa gadis ini adalah putriku. Ia lahir dari rahimku, dan darahnya adalah darah kerajaan." Suasana langsung sunyi. Tak ada yang berani bicara. Arga menoleh ke arah sang ratu. "Ibu, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini penghinaan terhadap garis kerajaan." Ratu Sari menatap anak tirinya itu dengan sorot tajam. "Penghinaan yang sebenarnya adalah saat kau meracuni saudaramu sendiri. Saat kau membakar rumah Satria. Saat kau mencoba membunuh kebenaran." Anissa naik ke panggung. Matanya tak berkedip menatap Arga. "Kau mengira aku ingin merebut tahta. Tapi yang kuinginkan hanyalah keadilan.
untuk ayahku, untuk rakyatmu yang tertindas, dan untuk diriku sendiri." Seorang tetua bangsawan berdiri. "Jika benar ia darah kerajaan, buktikan." Anissa membuka liontin. Di dalamnya terdapat ukiran lambang matahari bermahkota melati, simbol warisan sah keluarga kerajaan yang hanya diwariskan kepada pewaris utama. Beberapa bangsawan langsung berseru, sebagian bahkan berlutut. Rakyat mulai bersorak. Beberapa menangis. Suasana berubah cepat. Pangeran Arga tahu, kekuasaannya mulai terlepas satu persatu. Dalam kepanikan, ia menarik pedangnya dan hendak menyerang Anissa. Tapi Kamal melompat dari sisi panggung, menahan serangan itu dengan pedangnya sendiri. Pertarungan sengit terjadi di atas panggung di depan rakyat. Anissa mundur perlahan, sementara Kamal dan Arga saling serang. Dentingan logam menggema. Kamal lebih cepat, dan akhirnya berhasil menjatuhkan Arga ke lantai panggung. Pedang Kamal menempel di leher Arga, tapi Anissa maju dan menahannya. "Jangan. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan darah. Kita akan menegakkan keadilan dengan hukum." Arga tertangkap. Ratu Sari memerintahkan agar ia ditahan dan diadili secara terbuka oleh para bangsawan dan rakyat. Hari itu, rakyat menyaksikan kebenaran mengalahkan kekuasaan yang busuk. Dan Anissa, gadis yang dibuang sejak bayi, kini berdiri di tengah istana dengan sorotan mata ribuan orang yang bersorak, "Hidup Putri Anissa." 1 minggu telah berlalu sejak kejadian di alun-alun kerajaan. Sejak hari itu, istana tak lagi dipenuhi bisikan ketakutan, melainkan suara langkah-langkah baru menuju perubahan. Rakyat kembali percaya, para bangsawan yang dulu bungkam mulai bicara, dan langit di atas ibu kota tampak lebih terang. Pangeran Arga di penjara, menunggu pengadilan terbuka. Para penyokongnya dibubarkan, dan semua keputusan kerajaan dikembalikan ke tangan Ratu Sari sementara waktu. Tapi hari ini, semua mata kembali tertuju ke istana. Hari ini adalah penobatan. Bukan penobatan ratu dengan kemewahan atau kemegahan biasa, melainkan penobatan seorang pemimpin baru yang lahir dari luka dan keberanian. Di ruang singgasana, Anissa berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun putih sederhana dengan bordiran emas di pinggirannya. Rambutnya dikepang rapi ke belakang, dan liontin emas yang dulu ia genggam dengan ketakutan, kini tergantung gagah di lehernya. Ratri dan Kamal berdiri di belakangnya, wajah mereka penuh bangga. "Kau sudah sejauh ini," ujar Ratri, suaranya nyaris bergetar. Anissa menarik napas panjang. "Aku masih merasa seperti gadis biasa. Tapi dunia kini melihatku sebagai sesuatu yang lebih." Kamal tersenyum. "Justru karena kau tidak pernah mengejar kekuasaan, maka kau pantas memilikinya." Sementara itu, di luar istana, ribuan rakyat berkumpul di halaman besar. Panggung telah dibangun, namun tak ada tahta di sana. Hanya satu podium kecil dengan mahkota cahaya, mahkota tua milik kerajaan Sinara yang hanya digunakan untuk penobatan pemimpin sejati, bukan raja biasa. Ratu Sari perlahan berjalan menuju panggung. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menatap dengan tenang. "Rakyat Sinara," serunya. "Hari ini aku menyerahkan semua warisan, bukan kepada darah biru semata, tetapi kepada jiwa yang telah ditempa oleh penderitaan dan keberanian." Anissa berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkahnya disambut tepuk tangan. Orang-orang memanggil namanya. Beberapa menangis. Para tetua bangsawan berdiri memberi penghormatan. Di atas panggung, Ratu Sari memegang mahkota, siap menaruhnya di atas kepala Anissa. Namun, sebelum mahkota menyentuh rambutnya,
Anissa mengangkat tangannya. "Berhenti," katanya lembut, tapi lantang. Kerumunan terdiam. Ratu Sari menatapnya heran. "Anissa." Anissa menoleh ke arah rakyat. "Aku berdiri di sini bukan untuk menjadi ratu. Aku berdiri di sini untuk membuktikan bahwa kebenaran bisa bangkit, meski dibuang. Bahwa darah rakyat pun bisa menuntun kerajaan ke arah yang lebih baik." Ia menatap langsung ke mata semua orang. "Jika aku memakai mahkota ini, aku akan menjadi bagian dari sistem lama yang selama ini menindas. Tapi jika aku menolaknya, aku akan tetap menjadi jembatan antara rakyat dan istana. Aku ingin memimpin, bukan dari tahta, tapi dari tengah-tengah kalian." Rakyat hening, lalu perlahan mulai bertepuk tangan. Dan tak lama kemudian, sorak-sorai pun pecah. "Hidup Putri Anissa! Hidup pemimpin rakyat!" Ratu Sari menatapnya lama, lalu tersenyum haru. "Kau lebih bijaksana dari semua raja yang pernah duduk di singgasana ini." Ia menurunkan mahkota dan menyerahkannya ke pelayan. Anissa hanya mengenakan liontin emas sebagai simbolnya, liontin yang kini diakui sebagai lambang penghubung antara istana dan rakyat. Hari-hari setelahnya, Anissa tinggal di bagian luar istana, di rumah kecil yang ia dirikan sendiri. Ia tetap memimpin, tapi dengan cara berbeda. Ia membuka balai rakyat, tempat orang miskin bisa menyampaikan keluhan langsung. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak desa. Ia menyatukan kembali bangsawan yang tercerai oleh keserakahan dan rakyat yang tersingkir oleh kasta. Ratri menjadi penasihatnya tetap. Kamal kembali memimpin pasukan penjaga kerajaan yang kini dibentuk ulang dengan semangat melindungi, bukan menindas. Dan rakyat menyebutnya bukan ratu atau putri, tapi sesuatu yang lebih mulia. Cahaya Sinara. Sebuah gelar yang lahir dari cinta dan perjuangan. Beberapa tahun kemudian, Anissa berjalan di taman istana bersama anak-anak kecil yang ia asuh dari desa terpencil. Ia mengajari mereka membaca, mendengarkan cerita mereka, dan sesekali bercanda. Seorang anak kecil menarik bajunya. "Kak Anissa, kenapa kakak enggak mau pakai mahkota? Bukannya itu cantik?" Anissa tersenyum. Ia berlutut dan menatap mata anak itu. Karena yang membuat orang jadi pemimpin bukan mahkota, tapi hati yang mau mendengar dan tangan yang mau berbuat. Anak itu mengangguk kecil. "Kalau besar nanti, aku juga mau kayak kakak." Anissa tersenyum. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus berani jujur, membantu temanmu, dan jangan pernah takut berdiri sendirian demi yang benar." Matahari sore menyinari wajah Anissa. Ia memandang ke kejauhan, ke arah istana, ke arah rakyat yang kini hidup dalam damai. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidup, orang tua, masa kecil, kenyamanan. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, tujuan. Dan di ujung jalan hidupnya kelak, ia akan dikenang bukan sebagai pemilik tahta, tetapi sebagai pemilik hati seluruh negeri. Tamat.